Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosahara, NIM saya 1930202129. Saya adalah mahasiswi UIN Raden Patah Palembang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat media pembelajaran, fungsi dan kelebihan media pembelajaran. Langsung saja ke slide berikutnya. Baiklah, setiap media pembelajaran itu pastinya memiliki sebuah manfaat, di mana manfaat media pembelajaran secara umum itu terbagi menjadi 7 bagian. Pertama, membangkitkan minat belajar siswa. Jadi maksud di sini adalah proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Pasti keadaan peserta didik itu ada timbul rasa malas untuk memahami suatu materi dan mengikuti proses belajar. Jadi, dengan adanya media pembelajaran ini, peserta didik akan bangkit kembali rasa semangatnya untuk mengikuti proses belajar. Dan yang kedua, memberikan motivasi kepada siswa. Maksudnya adalah media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik, sehingga dapat menimbulkan sebuah motivasi untuk belajar lagi. Dan yang ketiga, proses belajar menjadi lebih menarik dan jelas. Pastinya dalam proses belajar mengajar, ada yang namanya rasa bosan di dalam peserta didik. Jadi, dengan adanya media pembelajaran ini, rasa bosan itu bisa menjadi rasa tertarik dan jelas. Misalkan contoh nih, pendidik ini mengajar sebuah materi sejarah. Jadi, pendidik ini bisa menggunakan media pembelajaran audio visual yang berbentuk seperti misalkan film sejarah. Jadi, peserta didik ini menonton film sejarah itu akan lebih tertarik dan lebih bisa memahami sebuah materi yang diajarkan oleh pendidik tersebut. Dan yang keempat, media pembelajaran memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Maksudnya media pembelajaran ini bisa dilakukan kapan saja. Misalkan kita tidak bisa masuk dalam pelajaran tersebut, jadi dengan bantuan media pembelajaran kita masih bisa mengetahui informasi dari materi pelajaran tersebut. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Jadi di sini media pembelajaran itu memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar atau meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik. Dan pendidik juga bisa menilai apakah hasil belajar tersebut masih sama dengan yang lama atau sudah berubah. Dan yang keenam, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Jadi, pendidik itu bisa mengatasi keterbatasan indera, ruang, waktu, tenaga. Jadi, dengan adanya media pembelajaran ini, tanpa disadari bisa membantu mengurangi beban pendidik untuk mengajari sebuah materi kepada peserta didik. Yang ketujuh, merubah peran guru menjadi positif dan produktif. Di sini, guru akan lebih berpikir positif mengenai suatu materi yang akan diajarnya nanti kepada peserta didik, dan guru akan lebih menjadi produktif dan lebih aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini bukan hanya memiliki manfaat, tapi juga memiliki fungsi. Adapun fungsi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi atensi, dan yang kedua ada fungsi afektif, dan yang ketiga ada fungsi kognitif, dan yang terakhir ada fungsi kompensatoris. Dan saya akan menjelaskan masing-masing dari fungsi tersebut. Jadi fungsi yang pertama adalah fungsi atensi, di mana fungsi ini untuk menarik perhatian peserta didik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi materi atau pelajaran. Jadi peserta didik ini lebih fokus terhadap isi materi dan pelajaran bila pendidik menggunakan media pembelajaran. Yang kedua ada fungsi afektif. Fungsi ini untuk menggugah emosi dan sikap peserta didik. Dalam artiannya dibanding teks, gambar bisa membuat peserta didik menunjukkan ekspresi dan emosinya. Jadi, bila kita menggunakan media pembelajaran, seorang pendidik akan tahu bagaimana ekspresi dan emosi anak didiknya.
Ketiga, fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini berguna untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Jadi, peserta didik ini akan selalu mengingat informasi bila dia melihat media pembelajaran berbentuk gambar. Dan yang terakhir ada fungsi kompensatoris, di mana fungsi ini untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Jadi, fungsi kompensatoris ini lebih kepada pikiran peserta didik. Bila peserta didik memiliki pikiran yang agak sedikit, mohon maaf, lemot atau sedikit lemah, maka dengan adanya media pembelajaran ini bisa membantu pikiran tadi menjadi ingat-ingat sedikit dan bisa lebih diasah lagi. Itulah fungsi-fungsi dari media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini memiliki sebuah kelebihan. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh media pembelajaran yaitu menarik indera dan minat, merupakan gabungan dari suara, pandangan, dan gerakan peserta didik. Alasannya, salah satu kelebihan di atas, bila siswa hanya melihat materi, kemungkinan mereka akan ingat hanya 20% memahami materi tersebut. Dan jika hanya mendengar, maka hanya akan mengingat 30% peserta didik tersebut memahami materi tersebut. Jadi jika melihat dan mendengar, mereka akan ingat 50%. Lumayan dari yang melihat saja dan maupun mendengar saja. Ini 50%. Dan juga jika melihat, mendengar, dan melakukan, maka mereka akan mengingat 80%. Jadi kelebihan media pembelajaran ini bisa meningkatkan pengingatan peserta didik dan lebih mengasah lagi daya pikir peserta didik. Itulah kelebihan dari media pembelajaran ini. Dan itulah penjelasan dari saya mengenai manfaat, fungsi, dan kelebihan media pembelajaran. Semoga kalian yang menonton video ini bisa bermanfaat dan bisa lebih memilih yang mana media pembelajaran yang akan kalian terapkan kalau kalian merupakan calon pendidik ataupun pendidik. Terima kasih banyak sudah menonton video di atas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.